Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai koordinat kartesius. Hari ini kita punya dua tujuan yang akan kita capai. Yang pertama adalah menyelesaikan masalah dalam bentuk titik. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masalah dalam bentuk garis. Kalau kita ingat-ingat kemarin belajar apa ya? Coba dilihat lagi catatannya. Kemarin kita belajar apa ya? Ya, kita belajar mengenai cara menggambar dua garis sejajar dan juga tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Kemarin Ibu udah kasih 4 tips kan, bagaimana cara menggambarnya? Yuk sekarang kita sama-sama ulang ya. Yang pertama kita gambarkan dulu garis atau sumbu X dan sumbu Y. Nah coba diperhatikan mana ya sumbu X, mana ya sumbu Y. Yang ini sumbu X. Dan yang ini adalah sumbu Y. Dan langkah kedua adalah menentukan titik. Ini misalkan ya, ini contohnya. Ibu pakai angka yang kecil-kecil ya. Misalkan kita mengambil titik di 1,1. Berarti di sini ya. Nah, titik yang kedua kita ambil di 1,2. Setelah itu kita tarik garis di antara kedua titik tersebut. Nah, garis lurus seperti ini. Maaf ya, garis itu sedikit berbelok-belok. Nah, setelah itu baru kita tentukan apakah garis ini sejajar atau tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Nah, kira-kira garis ini dengan sumbu Y tegak lurus atau sejajar? Ya, ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sedangkan dengan sumbu X seperti apa? Nah, dengan sumbu Y, dengan sumbu X, dia tegak lurus. Nah, apa kalian sudah mulai ingat? Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang lebih lagi. Ibu yakin kalian pasti bisa, karena pertemuan sebelumnya kalian pun bisa dan kalian pun masih ingat. Pertama-tama, Ibu akan mengajak kalian sama-sama memikirkan kira-kira apa saja ya koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Coba sama-sama kita perhatikan sekitar kita, sekeliling kita, apa saja ya yang berhubungan dengan koordinat kartesius. Kira-kira apa ya? Nah, koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari yang pertama kita bisa lihat di dalam denah lokasi. Kira-kira denah lokasi bisa kita lihat contohnya ada di mana ya? Contohnya itu ada di undangan pernikahan. Gunanya denah lokasi adalah untuk membantu kita atau orang untuk menemukan lokasi yang dituju. Dan yang kedua, kita bisa melihat peta. Peta juga merupakan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam peta itu ada garis yang melintang, ada garis yang membujur, ada posisi-posisi titik-titik yang bisa menjadi tempat tujuan kita. Jadi peta juga hampir sama dengan denah lokasi, membantu kita menemukan tempat yang kita tuju. Terus ada lagi nggak? Kira-kira selain dua hal itu? Coba kita ingat-ingat lagi. Coba kita perhatikan lagi apa ya? Nah, kalau yang ketiga, kita bisa lihat dalam penerbangan.
Nah, di dalam pesawat itu kan ada alat-alat yang canggih. Nah, di situ kita memanfaatkan titik koordinat. Titik koordinat itu untuk bisa mengetahui di mana posisi pesawat itu sekarang berada, atau untuk mengetahui apakah pesawat itu sudah sampai ataukah akan sampai. Nah, itu adalah kegunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Coba yuk, selain 3 hal itu, kita sama-sama perhatikan lagi sekitar kita. Kira-kira apa lagi ya kegunaan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lagi, kita akan menonton video terlebih dahulu. Nah, video ini akan sedikit mereview juga apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Yuk kita saksikan. Nah, di dalam video tersebut kita sama-sama bisa mereview atau mengulang kembali apa saja sih yang kita sudah pelajari dalam materi koordinat kartesius ini. Di dalam video tadi juga ada koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Coba kira-kira tadi apa yang ditayangkan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Ya, ada denah lokasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh soal untuk kita bisa sama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan tadi titik dan garis. Nah, mari kita sama-sama lihat soal yang pertama. Contoh soal pertama. Dika sedang latihan baris berbaris. Mula-mula ia berjalan ke timur 4 langkah, kemudian 3 langkah ke utara. Jika titik awal Dika berjalan adalah titik 1,1, maka koordinat Dika sekarang adalah dari contoh soalan pertama ini, kira-kira ini berhubungan dengan titik atau garis ya? Soal kali ini berhubungan dengan titik. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Coba sekarang kalian kerjakan dulu di buku catatan kalian. Kira-kira berapa ya jawabannya? Nah, di sini Dika berada di titik 1,1. Selanjutnya dikatakan bahwa Dika pergi ke sebelah timur sebanyak 4 langkah. Kita tambahkan dulu ya.
jika pergi sebanyak 4 langkah. Berarti kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Berarti di sumbu X dia atau ke timur dia ada di titik 5. Selanjutnya dikatakan dia pergi ke utara sebanyak 3 langkah. Kita hitung dari titik yang pertama ya. 1, 2, 3. Nah, berarti dia ada di titik 4 dalam sumbu ini. Lalu coba kita tarik, berarti dia ada di titik mana sekarang? Ya, dia ada di titik 5,4. Jadi jawabannya adalah 5,4. Nah, sekarang kita mau lihat contoh soal yang kedua. Itu berhubungan dengan penyelesaian masalah terhadap garis. Yuk sama-sama kita perhatikan PowerPoint soal yang nomor 2. Contoh soal yang kedua yaitu diketahui garis P dan Q merupakan dua garis lurus yang tidak mempunyai titik potong, walaupun telah diperpanjang hingga tak terhingga. Kedudukan garis P dan Q yaitu. Nah, itu adalah contoh soal yang kedua. Kira-kira seperti apa ya jawabannya? Coba kalian kembali kerjakan di dalam buku catatan kalian masing-masing. Sekarang perhatikan Ibu. Yang pertama, dikatakan ada garis P dan Q. Nah, garis ini tidak dikatakan ada di titik berapa, jadi kalian bebas menggambarnya. Tapi dikatakan garis ini tidak ada garis yang memotong. Nah, jadi bisa digambarkan seperti ini. Ini ada garis P dan ini adalah garis Q. Nah, kalau dilihat-lihat, garis ini termasuk garis yang apa ya? Sejajar atau tegak lurus? Coba diperhatikan lagi. Ya, ini adalah garis yang sejajar. Nah, kalian sepertinya udah pada bisa kan? Udah pada tahu nih letak-letak titik, terus garis, ini sejajar atau tegak lurus. Nah, sekarang Ibu mau kasih kalian latihan soal. Yuk sama-sama kita perjalankan soal ini selama 8 menit. Ini ada 4 soal. Untuk jawaban nomor 1, kita mempunyai titik 3,8 yang berada di kuadran 1. Lalu kita punya titik negatif 3,8 berada di kuadran 2. Lalu ada negatif 3, negatif 8 berada di kuadran 3. Yang terakhir kita ada titik 3, min 8 berada di kuadran 4. Jadi ada 4 titik yang berjarak 3 dari sumbu X dan 8 dari sumbu Y. Jawaban nomor 2 ialah garis Q sejajar dengan garis Y dan tegak lurus dengan garis X. Untuk jawaban nomor 3, diketahui titik awal yaitu X dan Y sama dengan 6,8. Titik akhir kita sebut saja X aksen, Y aksen sama dengan 2,12. Pertama-tama kita lihat dahulu sumbu X. Lalu kita lakukan pengurangan antara X aksen dengan X. Menjadi 2 dikurang 6 sama dengan minus 4. Tanda negatif ini menandakan bahwa arahnya ke kiri atau ke barat. Dapat disimpulkan bahwa dalam sumbu X ini bergerak 4 satuan ke arah kiri atau barat.
Selanjutnya, kita lihat sumbu Y. Dan kita lakukan hal yang sama seperti sumbu X. Kita kurangkan Y aksen dengan Y, yaitu 12 dikurangi 8, sama dengan 4. Positif berarti bergerak ke arah atas atau utara. Maka dapat disimpulkan bahwa bergerak 4 satuan ke atas atau utara. Jadi, kapal tersebut harus menempuh 4 satuan ke arah barat dan 4 satuan ke arah utara. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 4, untuk 4A, jawabannya adalah garis AB dan CD. Untuk nomor B adalah garis sejajar. C, garis IJ. D, 4 satuan. E, -2, -2. Nah, udah cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai menyelesaikan titik dan garis. Coba menyebutkan apa sih kesimpulan atau yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini. Coba kira-kira apa? Nah, hari ini kita sama-sama belajar bahwa koordinat kartesius itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terhadap dalam masalah sehari-hari kayak tadi. Ada soal kapal, ada soal pergi ke arah selatan, ke arah utara. Nah, itu menggunakan koordinat kartesius. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa ada keteraturan dari Allah. Allah menciptakan posisi-posisi gunung, kota, itu semua sudah Allah perkirakan. Dan semua itu teratur. Semua itu pada titik yang tepat. Jadi kita mudah juga kan untuk menuju ke sana. Ada jalan yang tertera pada peta dan sehingga memudahkan kita ke sana. Nah, kita bisa lihat ternyata alam itu memiliki keteraturan di dalam kedaulatannya. Nah, sekarang waktunya kita membuat refleksi. Sama-sama buka buku refleksinya, kita sama-sama mau menuliskan refleksi kita. Nah, sekarang kalian bisa rapikan buku-buku kalian, refleksinya, semua soal-soalnya dirapikan. Jangan lupa kalian pelajari kembali apa yang sudah dipelajari hari ini dan juga persiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kita sama-sama tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Amin.